Assalamualaikum guys. Kali ini Mimin akan bahas kembali film yang dibintangi oleh aktor komedi, yaitu Will Forte. Film ini berjudul MacGruber tahun 2010. Film ini bergenre aksi, tapi mengarah ke komedi. Film ini juga gak kalah seru guys. Film ini menceritakan tentang satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan dunia dari ancaman nuklir. Oke, apakah dia berhasil? Langsung saja genjot ke plotnya. Berlatar di Siberia, awal film dibuka dengan terbunuhnya para tentara Rusia yang saat itu sedang membawa bom nuklir paling berbahaya yang sebelumnya sudah dipesan oleh para militer Amerika. Di tengah pengiriman, seorang penjahat kelas kakap yang bernama Gans telah membabat habis semua tentara Rusia itu dan kemudian berhasil merampok bom nuklir itu dibantu dengan kelompok-kelompoknya. Scene kemudian memperlihatkan seseorang yang dijuluki sebagai pahlawan Amerika sejati. Ia bernama MacGruber. Mac merupakan orang yang paling diandalkan oleh kemiliteran Amerika. Ia sudah berkali-kali berhasil menyelamatkan nyawa presiden dan juga mendapatkan beberapa penghargaan langka. Satu-satunya harapan terakhir ketika masalah besar muncul adalah MacGruber. Scene beralih ke Ekuador. Saat itu seorang kolonel jenderal dari Amerika yang bernama Jim sedang pergi ke suatu tempat untuk menemui MacGruber. Jim ke sana ditemani oleh tangan kanannya yang bernama Piper. Di sana mereka menemui MacGruber yang ternyata telah mengasingkan diri selama 10 tahun. Di sana Jim menawarkan pekerjaan kepada Mac untuk menyelidiki Gun, orang yang telah mencuri bom nuklir itu. Sebelumnya Mac menolaknya, namun setelah mendengar nama Gun, Mac langsung teringat dengan peristiwa pengeboman yang menimpa acara pernikahannya. Mac saat itu kehilangan istrinya dan ia tahu bahwa orang di balik pengeboman adalah Gun. Namun Gun sendiri adalah orang kaya raya yang kebal hukum. Mac pun memutuskan untuk menerima tawaran Jim dan berharap ia akan bisa membalas dendam atas kematian istrinya. Akhirnya setelah 10 tahun vakum, ia pun kembali turun ke medan pertempuran untuk membantu pemerintahan Amerika, sekaligus membalas dendam atas kematian istrinya. Mac langsung menemui Jim ke kantor dan mulai menjalankan perintah. Di sana Piper juga sangat berharap untuk bisa menjadi rekan Mac. Namun saat itu Mac menolaknya dan selalu menganggap Piper lemah. Mac langsung menemui kelompok andalan lamanya, di mana kelompok itu adalah para pegulat profesional dari berbagai kota, seperti contohnya Chris Jericho, Mark Henry, MVP, The Great Khali, Kane, dan Big Show. Namun di antara mereka, Mac juga mempunyai satu anak buah terbaik lagi, yaitu Vicky. Mac pergi menemui Vicky dan menawarinya untuk bergabung dengan tim. Namun saat itu tampaknya Vicky telah memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai mata-mata sejak peristiwa pengeboman pada pernikahan Mac. Mac saat itu juga tidak memaksa dan berharap Vicky akan datang dalam misi ini. Di sisi lain, Gun bersama kelompoknya sudah siap untuk meluncurkan nuklir ke arah Washington. Mac bersama kelompoknya sudah siap untuk berperang. Mac juga sudah mempersiapkan bom rakitannya sendiri yang ia letakkan di bagasi mobilnya. Mac langsung pergi menemui Jim. Sementara itu kelompok yang lain menunggu di dalam mobil. Di sana Mac selalu menyombongkan diri di hadapan Piper. Mac juga menceritakan pengalamannya selama 100 tahun berperang. Saat itu Jim juga menyarankan Mac untuk bergabung dengan Piper. Namun saat itu Mac menolaknya dan menganggap Piper adalah angkatan kelas teri. Mac terus-menerus menghina Piper. Namun saat itu mobil yang berisi kelompoknya itu tiba-tiba meledak. Melihat itu, Mac langsung terkejut. Ternyata bom yang telah ia rakit meledak dengan sendirinya. Kejadian itu membuat para kelompok kesayangannya tewas semua. Setelah melihat peristiwa itu, Jim terpaksa mendeportasi Mac karena kecerobohannya. Namun saat itu Mac tetap bersikeras untuk menjalankan misi itu. Jim memberi satu kesempatan lagi kepada Mac untuk mencari kelompok yang profesional. Mac pun memohon kepada Piper untuk bergabung dengannya. Untungnya saat itu Piper kasihan melihat Mac dan ia pun setuju untuk menjadi timnya. Di sisi lain, Vicky tiba-tiba datang dan memutuskan untuk membantu main. Melihat itu, Jim pun langsung mengizinkan Mac untuk menjalankan misi ini. Mac dan rekan-rekannya langsung pergi menuju Nevada, tepatnya di sebuah tempat karaoke yang sebelumnya sudah dikuasai oleh Gun. Di sana, Piper mengingatkan untuk bertindak dengan hati-hati. Namun saat itu Mac malah mengacau dan menantang semua orang yang ada di dalam bar. Kejadian itu membuat kelompok Gun mengetahui keberadaan Mac. Melihat musuh lamanya, Gun langsung memerintahkan kelompoknya untuk segera memburu Mac. Keesokan harinya, Piper berhasil menemukan petunjuk keberadaan kelompok Gun. Mereka langsung datang ke lokasi dan melihat bahwa mereka ternyata akan melakukan pembelian kode sandi dari nuklir itu. Mac melihat beberapa pasukan yang menjaga sebuah gedung yang diduga sebagai tempat jual beli sandi itu. Ia pun langsung merencanakan sesuatu. Mike menyuruh Vicky untuk menyamar sebagai kelompok mereka. Sedangkan Mac mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan cara yang sangat konyol. Walaupun Piper sempat kebingungan, namun pada akhirnya rencana itu berhasil.
Setelah membunuh beberapa penjaga, Meg dan Piper langsung pergi ke atas gedung untuk mengawasi Vicky yang telah menyamar. Sebelumnya, Vicky sangat ragu untuk mendatangi para penjahat itu. Namun saat itu Meg memaksanya untuk mendekat. Vicky pun langsung memasuki gedung itu. Namun sayangnya mereka langsung mengetahui penyamaran Vicky, dan pada akhirnya baku tembak pun terjadi. Piper menyuruh Meg untuk menggunakan pistol. Namun saat itu Meg malah sibuk meracik bom buatannya sendiri. Mereka pun kabur. Meg juga terlambat untuk melempar bomnya. Ditambah lagi bom buatannya itu juga gagal meledak. Kesempatan yang gagal itu membuat Jim sangat geram. Jim kemudian memberinya kesempatan kedua, di mana malam ini Gunn dan kelompoknya akan mengadakan pesta. Jim menyuruh Meg untuk memata-matai kegiatan mereka. Pesta itu merupakan kesempatan terakhir Meg untuk mendapatkan informasi. Malamnya mereka mulai datang ke Utah untuk memata-matai semua kegiatan di pesta. Namun saat itu Meg malah datang dengan penuh percaya diri ke pesta itu. Di sisi lain, Piper yang sedang mengawasi pesta dari jauh itu selalu mengingatkan Meg untuk berhati-hati. Namun Meg malah tidak menghiraukannya. Piper juga tak sengaja menemukan buku catatan rencana milik Meg. Namun saat itu ia mulai heran melihat isi dari buku itu. Di sisi lain, Meg dan Vicky berhasil memasuki pesta itu. Meg menyuruh Vicky untuk mengawasi pria tua yang tampaknya tidak bersalah apa-apa. Sedangkan ia langsung pergi bertatap muka dengan Gunn. Melihat Meg di hadapannya, Gunn sempat merasa heran. Di sana Meg juga terus-menerus menghina Gunn di hadapan para tamu. Namun untungnya Gunn bisa menahan diri untuk membunuh Meg. Meg langsung dilempar oleh kelompok Gunn keluar ruangan. Sementara itu, Vicky tiba-tiba melihat senator Amerika yang ternyata telah memberikan kode sandi kepada kelompok Gunn. Namun saat itu Vicky dipaksa Meg untuk keluar dari pesta. Di sisi lain, Gunn mengumpulkan anak buahnya dan kemudian membunuhnya karena kelalaian mereka. Gunn mulai memperketat pengawasan dan menyuruh anak buahnya untuk memburu Meg secepatnya. Sementara itu, Jim terpaksa mendeportasi Meg karena telah mengagalkan kesempatan terakhirnya. Gunn dan kelompoknya akhirnya mendapatkan kode sandi nuklir itu dan mereka akan segera mengaktifkan bom itu. Meg pun mengumpulkan teman-teman dan memberitahu mereka bahwa tugasnya sudah berakhir. Ia juga menceritakan awal ia bermusuhan dengan Gunn. Dalam peristiwa di masa lampau, sebenarnya Meg dan Gunn adalah teman seperjuangan di kemiliteran. Suatu peristiwa terjadi ketika istri Gunn ternyata telah mencintai Meg. Karena saat itu Meg sedang menambahkan seorang pasangan, akhirnya istri Gunn menikahi Meg tanpa sepengetahuan dari Gunn. Namun jauh sebelumnya ternyata Gunn telah mengetahui bahwa istrinya telah selingkuh. Ia pun meletakkan sebuah bom di dalam kitab pengesahan mereka, yang akhirnya membunuh istrinya sendiri, yang saat itu sedang menikah dengan Meg. Sejak itulah mereka berdua mulai bermusuhan. Di sela Meg bercerita, tiba-tiba kelompok Gunn menyerangnya. Meg langsung berlindung di belakang tubuh Piper dan kemudian pergi ke mobil. Meg mengira bahwa Piper telah tewas, namun ternyata ia masih hidup. Sebelumnya Piper telah menggunakan baju anti peluru. Karena merasa bahwa dirinya hanya dimanfaatkan saja, akhirnya Piper memutuskan untuk keluar dari tim ini. Meg dan Vicky mencari tempat perlindungan. Di sana tiba-tiba mereka saling jatuh cinta dan akhirnya mereka ngenjot bersama. Namun setelah melakukan pengejotan, Meg tiba-tiba teringat dengan almarhum istrinya. Ia pun langsung pergi ke makam untuk meminta maaf pada istrinya. Setelah pergi ke makam, Jim tiba-tiba menelponnya. Ia mengatakan bahwa pelaku pencurian bom itu sudah ditangkap. Namun saat itu Meg menemukan sebuah petunjuk bahwa ternyata bom itu akan diluncurkan dalam waktu 11 jam ke depan. Di sisi lain, ternyata Jim telah dikhianati oleh senatornya sendiri. Meg pun pergi ke rumah Vicky, namun saat itu Vicky ternyata telah diculik oleh kelompok Gunn. Ia pun melacak lokasinya dan bersiap untuk pergi. Di tengah jalan, Meg bertemu dengan Piper yang ternyata telah ditugaskan kembali untuk membantu Meg. Mereka pun pergi ke markas Gunn bersama-sama. Di sana mereka berhasil menyelinap masuk ke markas itu. Namun saat itu mereka tiba-tiba dikepung oleh kelompok Gunn. Piper menyuruh Meg untuk menggunakan pistol, namun Meg menolaknya. Di sela mereka terdesak, Meg mengakui bahwa sebenarnya dirinya tidak bisa menggunakan sebuah pistol. Mendengar itu, Piper pun mencoba memotivasi Meg untuk menggunakan pistol itu. Akhirnya Meg pun menggunakan pistol untuk yang pertama kalinya. Singkat cerita, mereka berhasil menuju ruangan tempat Vicky disekap. Namun saat itu mereka dikepung oleh kelompok Gunn dan akhirnya mereka menyerah. Di sana Meg dihina habis-habisan oleh Gunn. Gunn memotong rambut Meg yang akhirnya membuat Meg mengamuk. Meg dan Vicky langsung mengeluarkan jurus andalannya. Sementara itu Piper mencoba mengalihkan perhatian mereka. Singkat cerita, Meg pun berhasil melumpuhkan Ken dan kemudian memborgolnya di tempat itu. Mereka pun pergi untuk segera menjinakkan bom itu. Meg pun berhasil membongkar alat peluncur bom itu dan kemudian pergi menjauh secepatnya. Di sela bom akan meledak,
Kan yang sedang berpukul itu menemukan sebuah kapak yang akhirnya membuatnya terbebas. Bom pun akhirnya meledak di tempat. Untungnya bom tidak meledak dengan maksimal dan tidak memakan korban jiwa. 6 bulan kemudian, akhirnya Mike dan Vicky pun akhirnya menikah. Namun di tengah pesta pernikahan, Kan tiba-tiba datang dan menyerang mereka. Namun untungnya mereka selamat. Kan dan Mike pun akhirnya berduel. Saat itu Mike ingin sekali untuk memotong peniskan. Namun ternyata peniskan telah diamputasi setelah ledakan di masa lalu. Melihat itu Mike pun langsung menjatuhkan Kan ke jurang dan mulai menghabisinya. Pada akhirnya mereka pun berhasil membunuh Kan. Vicky dan Mike pun akhirnya resmi untuk menikah. Para senator yang berkhianat akhirnya ditangkap.